Sahabat Sinetizen, kembali lagi bareng gua. Kali ini gua spesial konten di mana Sinetizen ini kolaborasi bareng sahabat Bedah Film. Halo sahabat Bedah Film. Kakek dulu. Gue dulu nggak mau. Gue dulu. Siap. Oke. Yang ini gue singkat banget. Yang ini soalnya gue singkat banget. Sabar. Udah disitulah momennya gue mencengkram orang. Silakan. Sebenarnya gue udah expect itu akan muncul. Gue udah expect banget itu akan muncul. Tapi momennya langsung jeder kayak gitu kayak langsung oh no gue jangkrem orang sih. Gue jangkrem, benar asli gue jangkrem kayak sampai marah, sampai gregetan gitu ya, sampai gregetan gitu. Kayak no, pakai caranya kayak gitu kayak keren sih. Caranya keren, menurut gue caranya keren. Oh iya, gue juga pengen ngomong juga sebenarnya tadi ada mungkin namanya sebenarnya walaupun dengan cara yang nyeleneh ya. Kalau menurut ini iya. Gue udah mikirnya tuh ada suara kipas angin apa suara apa ya? Dengung itu mic. Bukan. Kayak Mas Haska deh. Mas Haska tuh. gue juga denger. Enggak, gue nggak denger dengung. Gue denger. Gue denger. Ini suara feedback nih, suara feedback gitu. Oke. Ya itu gue sih nggak, yang gue bayangin datangnya itu ya ketika lagi tempur terus tiba-tiba datang. Ternyata enggak, kayaknya caranya wah Ya benar. kangen. Udah gitu aja sih, udah intinya gue cengker orang udah. Oke. Di bagian mananya gak usah di eksplisit ya. Gregetan Di bagian mananya gue cengker ya udah lah ya. Makanya gue cengker orang aja. Udah intinya gitu dah. Untuk ke Spiderman deh, gimana? Spiderman Cipinang, silakan. Ya, untuk saya pribadi sih untuk kemunculan Spider-Man yang lainnya kayak Tom Holland Tobey maupun Andrew itu kemunculannya mereka bisa dimunculkan dengan mantra-mantra orang yang nggak bisa gitu loh. Betul. Gitu, itu sih yang bagi gue gitu. Dan kemunculannya mereka si Tobey maupun si Andrew pun kalau menurut gue sih karena berdasarkan alurnya yang dibikin naik turun, yang bikin kita nggak terlalu capek ya. Nah kan waktu udah mulai desperate banget kayak Avenger Endgame atau Infinity War itu kan kita merasain kan feelnya desperate-nya orang-orang dan pupuslah harapan lah. Nah ini feelnya juga hampir sama, cuman istilahnya kayaknya si Disney maupun si Sony mempelajari dari film-film terdahulunya yang supaya nggak terlalu hip atau tinggi mulu yang bikin penontonnya capek. Nah di sini dibikin naik turun sehingga ya bikin si Spider-Man 2 ini pun jadi ini banget sih, cool banget sih, jadi datangnya mereka pun gitu. Kalau untuk Kak Nuti gimana Kak? Waktu pas di screening tuh ngeliat mereka bertiga gimana Kak? Oke, kalau aku melihat kalau Spider-Man tentunya happy sekali ya. Tokoh itu muncul. Aku sendiri paling berharap sih ada Tobey dan Andrew otomatis ke bawah ekor yang lain dijeritan terus dan seterusnya. Tapi yang aku lihat secara garis besar ini ceritanya pinter sekali menggambarkan keseluruhan antara dua PH dengan arus cerita dijadiin satu. Kita bisa sementara tidak melihat Spider-Man dulu di pikuknya Marvel nanti, dan Spider-Man berjalan sendiri dengan 3 episode, dan hopefully setelah nanti dijalankan si Spider-Man balik lagi ke Avengers gitu. Ini udah kayak masa depan ya, tapi itu udah terlalu luas sih. Tapi intinya banget deh
Itu spoiler kira-kira gitu. Waduh, oke. Jadi Kak Nuti sendiri udah punya teori ke depan ya, mantep. Gimana kalau untuk Anissa? Ya awalnya sih kaget gitu lah, kok bisa dateng gitu mereka berdua. Tapi pas disangkutin sama yang konsep multiverse-nya sih jadi nyambung. Terus ini sih kocak aja ngelihat dialog-dialognya yang disuruh bersihin sarang laba-laba lah, dilempar roti, terus yang punggung kaku sampai dikretek gitu, itu lucu sih. Maksudnya kayak dua senior yang datang terus mereka kayak saling berbagi pengalaman gitu. Good job. Kayak temen nongkrong jatuhnya. Kayak udah lama nggak ketemu gitu ya. Jadi kayak temen nongkrong aja jadinya. Memperlihatkan sisi manusiawi superhero juga gitu. Kalau mereka tuh juga capek, mereka juga galau, sedih gitu. Jadi nggak selamanya strong atau kuat. Kalau untuk Mas Alfian gimana? Boleh. Udah. jujur ya, jujur itu tadi nostalgia banget sumpah, karena di awal film gitu kan nggak expect banget gitu sebenarnya filmnya bakal bikin aku jadi kayak anak kecil lagi gitu kan, kayak gitu kayak oh ya udah kayak gini ya, aduh maksudnya kayak kita Molan cuma pengen masuk kuliah kayak gitu doang, terus kayak pengen apa ya, dalam artian pengen nyembuhin si film-filmnya ini gitu kan, kayak kok gitu banget sih kan, ya udah mereka udah punya fit sendiri lah gitu kan, kayak ngapa sih dia kayak gitu banget sih orangnya gitu kan, kayak rasa gimana gitu. Jadi kayak di awal-awal film tuh kayak bener-bener kayak ini film udah biasalah Marvel pada biasanya gitu kan. Mic-nya dimatiin dulu deh. Nah habis itu pas momen itu dateng itu bener-bener kayak jadi goosebump banget rasanya, itu merinding gitu. Dan satu studio bener-bener kayak itu excited banget semuanya, jadi gila-gilaan banget sih. Speechless pas saat itu, speechless banget sih ketika kedatangan mereka, bener-bener balik ya gimana ya, kalau kalian nonton Ratatouille gitu kan, si siapa Anton Ego pas dia lagi makan makanannya itu, pas dia makan celup dia balik ke masa kecil, dia pas adegan itu gue ngerasa kayak balik lagi ke masa dulu pas nonton Spider-Man yang lawas-lawas. Sumpah, ngangenin banget. Jadi ngerasa banget nostalgia ya. 2000 berapa sih? 2003 ya? 2003 kan? 2002. Yang pertama Spider-Man-nya Tobey Maguire. 2002. Punten, gue duluan ya. Oke. Thank you, Mama. Thank you. Ini ada nilai nggak? Nanti gue titip nilai deh. Udah. Mana? Ustaz. Itu ada. Tempat gue lihatnya. Ya, itu tempat gue. Oke, thank you semuanya. Yo, bye. Hati-hati. Kaget. Bayar dulu Starbucks-nya. Kamu mesti bayar. Kok tahu sih dari sini? Ya udah. Tahu. Nggak foto. Punten maaf. Belum kelar. Ya udah. Oh, kemana sih kamu? Baiklah. Mesti jalan. Dadah. Yo. Oke, untuk Mbak Nelly gimana? Ya udah singkat aja aku ya, udah. Itu aku senang banget sih pas kedatangan mereka berdua itu, dan epic banget, cara datangnya juga epic, terus urutan datangnya juga aku suka, maksudnya pas banget, dari mundur gitu kan, dari yang kedua dulu baru yang pertama gitu, kakak kedua dulu baru kakak pertama gitu. Karena kalau misalnya kakak pertama dulu yang datang gitu, malah jadi gak seru nanti. Jadi kakak kedua agak dewasa, terus kakak pertama itu kayak apa ya? Kayak ini banget, senior banget gitu. Gayanya juga kan ngemong banget gitu kan, ngomong adik-adiknya. Udah itu aja, keren pokoknya. Oke, kalau untuk Mas Iksan?
Iya, jadi sebenarnya sih gue udah antisipasi ya Spider-Man, Tobey dan Andrew itu nggak muncul kan, gitu kan. Terus ya ibaratnya seperti prinsipnya MJ lah, berekspektasi kecewa agar tidak kecewa beneran gitu kan. Tapi ternyata benar-benar muncul kan, gitu kan. Terus pas Andrew-nya itu muncul, gue dalam beberapa kemunculan si Andrew sama si Tobey gitu muncul, itu benar-benar hype banget gitu. Di situ juga ditampilin Andrew itu sebagai spider yang bucin dan Tobey-nya itu sebagai spider yang legend gitu kan. Cuma masalahnya adalah reuniannya itu terlalu singkat sih, kalau menurut gue sih terlalu singkat banget sih. Terus pas mereka berkolaborasi ngebuat Ramon itu terlalu singkat dan terlalu menggampangkan aja gitu. Itu sih menurut gue. Oke, untuk Peter Goldie gimana? Karena kalian udah bahas semua Peter Parker ya, ketiga Peter Parker ini ada yang kalian lupakan, yaitu sebelum kedatangan tiga Peter Parker ini kita berduka dengan meninggalnya Aunt May. Ya, kalian emang jahat emang, kalian melupakan tante kecintaan kita itu gitu loh. Oh, maksudnya kan gue pengennya ngambilnya intinya aja gitu. Ya gini loh. Ya. Nanti kita mengheningkan cita terakhir nanti. Ya. Karena dengan meninggalnya Aunt May itu jadi turning point. Jadi ketika si Peter Parker, si Tom Holland galau dan si Ned juga secara desperate dia pengen ketemu sama Peter Parker, muncullah Peter Parker yang lain dan dua orang inilah jadi supportnya si Peter Parker dengan embel-embel with great power comes great responsibility itu loh, yang quote ikonik dari Aunt May ternyata itu relate dengan kedua Peter Parker sebelumnya. Itu yang menjadi pemersatu Peter Parker untuk melawan Sinister Five. Itu benar-benar turning point, third act yang paling gila juga lah ya, dengan story, cara penulisannya halus banget gitu. Banget, dan supportnya yang emang grande banget, langsung dua Peter Parker sebelumnya itu, dengan awalan kemunculan Andrew Garfield yang cuma dari belakang. Ini Peter Parker udah jadi jangkung, kita tahu kan Tom Holland kan bantet ya, ini kan udah anjay ini beneran ini Andrew Garfield gitu kan. Langsung yang kedua langsung si random guy. Iya, random guy ya, si Peter Parker yang kelihatannya udah buncit gitu kan. Kalau dihitung-hitung umurnya Peter Parker sekarang udah sekitar berapa? 42 apa 50-an lah gitu. Jadi ketika ya legend banget ini, kayak Tommy-nya Power Ranger masuk ke Power Ranger lagi gitu loh, kayak ya sesepuh ngapain pakai kostum lagi gitu, kesel banget kan. Nah, itu sungguh cinematic experience yang gila banget gitu loh. Ya, itu butuh pengalaman sinematik selama 20 tahun kita menanam investasi memori dari masa kecil gitu. Kalau misalkan anak umur 3 tahun baru nonton Spider-Man yang sekarang kan paling cuma heboh, wah ada laba-labanya 3 loncat semua gitu. Kalau kita kan tahu nih cerita makhluk-makhluk ini gimana ceritanya, galau-galaunya mereka, ditinggal omnya lah, ditinggal sama pacarnya lah, kita tahu gitu. Dan si Tom Holland meninggal tantenya, dia tahu ya udah kita pupuk, udahlah kita senasib, udah nggak apa-apa, move on, kita jadi superhero yang emang keren gitu, yang harus tanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Dan that's it. Makanya jadi Spider-Man yang terbaik sepanjang masa dah. Oke. Untuk gimana? Ini sebenarnya udah di spoilerin dari awal ya. Paling seneng nih ya scene ini kan, ketika di Liberty, patung Liberty. Semua yang terjadi di patung Liberty itu kayak merangkum semuanya gitu, kayak dari mulai yang mereka tuh nggak yang walaupun legend tapi mereka tuh nggak bisa kerja tim gitu kan. Dan Tom Holland yang paling muda justru dia yang bisa nge-lead gitu kan. Itu keren banget sih, jadi bikin Spidey 1, Spidey 2, Spidey 3 yeah. Peter 1, Peter 2, Peter 3. Dan
adegan-adegan scene-scene yang ikonik kayak yang si Gwen jatuh itu kan jadi si MG jatuh ya kan itu kayak diulang semua gitu terus apa namanya si Lizard yang ngejar-ngejar semua tuh Sandman itu kayaknya di Patung Liberty itu semua memori semua battle tuh kayak campur aduk itu semua Ya, kurang itu callback Venom semua aja itu. gitu. Callback semua. Iya, di situ sih. Pokoknya di semua yang ada di adegan di Patung Liberty itu memorable semua di situ. Betul. Setuju. Gimana? Si saudaranya buka topeng dia sekarang. Ngapain? Gerah. Biar kebuka wajahnya. Oh ya oke. Gimana? Iya. Ya, tadi ya sebenarnya yang disampaikan Kiki betul. Jadi di Patung Liberty itu ibaratnya semua dikasih kesempatan kedua ya, kayak si tadi MJ ya kan, terus yang lainnya juga bisa bersamaan dan banyak sebenarnya itu enggak, maksudnya sebenarnya itu singkat tapi kelihatan anget gitu ya, kayak misalkan si Andrew Garfield merasa paling cupu nggak pernah lawan alien ya kan, terus si Toby jaringnya nggak perlu, terus ya tadilah banyak momen-momen yang kelihatannya singkat tapi itu sebenarnya mengulang kembali ataupun diberikan kesempatan kedua, ibaratnya kayak musuh-musuhnya yang harusnya mati ya mereka ada kesempatan jadi baik dulu kan, jadi sembuh dulu gitu, kayak si Dr. Octopus dikasih fusi baru ya kan, dia jadi bener lagi nggak mikir jahat lagi, terus si Sandman udah jadi normal lagi ya kan, Green Goblin juga udah sadar ya kan, dan yang lainnya juga sama gitu. Jadi ibaratnya semua di situ kayak dapat kesempatan kedua untuk mengulang memori-memori yang dulu lagi gitu. Dan itu ya oke lah, pokoknya paling top, makanya sampai gua tuh pengen nonton 3 kali ya. Ya itu karena kayaknya oke banget. Jadi besok pagi tuh nonton yang kedua, malamnya sama Daily Screen sama BCU itu nobar juga di Epicentrum. Jadi 3 kali gitu. Oke, jadi gue narik kesimpulan mungkin dari semua teman-teman, kalau kita ini setuju lah melihat ketika mereka berkumpul kembali, mereka mengatur strategi kembali gitu kan. Terus kita ada rasa kayak back to memory di tahun 2002 gitu ya kan, yang lihat si Maguire. Jujur gue juga ngerasa gue kali lihat si Toby itu langsung pokoknya kayak greget gitu, kayak mungkin kayak Mas Jiro tadi pengen nyengkram orang tapi nggak ada orang di sebelah, jadi bingung ya kan. Terus ketika Andrew Garfield juga gue kayak teriak-teriak gue karena gue sukarin itunya tuh cairan-cairan yang mau buat nyembuhin kan, back to back mereka tuh kan lempar sana lempar sini ya. Itu keren banget sih menurut gue, epic battle dibanding battle di Endgame, walaupun memang di Endgame tuh memang epic battle ya kan, semua superhero bertarung sama ininya Thanos, tapi hype-nya tuh masih kalah sama cuman 3 Spider-Man dengan lawan Sinister Five. Tapi kita ngerasa tuh memorable-nya itu bukan ngerasa mereka cuma 3 lawan 5, tapi kayak ngerasa memori yang dulu-dulunya itu kayak comeback lagi, lihat lagi mengenai gitu loh. Itu yang nggak bisa dilupain dari mungkin kita penonton lawas dari Spider-Man. Oke, ini yang terakhir, tapi gue mau ngebahas dulu untuk ACS-nya. Jadi kan di ACS pertama ada ini ya, ada si Venom. Ya, Eddie Brock. Dan di ACS pertama ini teori itu dia akan masuk ke Spider-Man Universe, kan si Tom Holland ini akan join di Venom ketiga ya kan. Itu cuma baru teori aja. Nah, tapi yang mau gue bahas itu bukan di ACS pertama. Kedua. Trailernya ini ya, Multiverse of Madness. Wanda. Madness. Tapi karena di sini kan berhubungan ya, kan kejadian multiverse yang dialami di Spider-Man No Way Home ini kan yang dilakukan si Doctor Strange juga.
dia juga yang ngelakuin gitu ya kan, dia juga yang harus ngerapihin gitu. Dan dia pun juga yang membuat si Peter Parker ini dilupakan satu dunia gitu kan. Nah, kedepannya mungkin Spider-Man No Way Home ini akan gua close di Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Kira-kira skor Spider-Man No Way Home kalian, menurut kalian ya, langsung deh Peter Goldie dari awal. Skor mah sangat-sangat bias ya, 98/100. Tapi kalau mau dari kemarin ya udah 10.000 gitu skornya. Jadi ini tuh udah nggak bisa jadi kayak Sneville yang menilai film dari teknisnya, dari minusnya gitu. Karena ini full cinematic experience dan kita udah menginvestasikan waktu dari zaman kita tahun 2002 gitu kan. Entah umur kalian berapa lah ya, pokoknya 20 tahun itu kita memendam di isi kepala kita dengan superhero ikonik itu dan dijadikan jadi satu. Itu karena aku nontonnya di studio reguler kali ya, nanti hari Senin aku bawa ke IMAX. Oh iya, kayaknya langsung jadi 10 kayaknya. Belum puas banget rasanya kemarin. Kalau di IMAX tuh Andrew Garfield-nya lebih ganteng sih, kelihatannya gitu. Itu. Nggak kepotong gambarnya soalnya. Nggak kepotong, langsung full. Iya benar. Jadi waktu pas nonton pertama kali di Cilegon itu aku kasih nilai 7. Terus pas nonton yang kedua kalinya di Jakarta Theater itu aku kasih tambahan setengah dah, jadi 7,5 dari 10. Pelit banget. Karena aku melihat film Marvel terbaik itu masih objektivitas banget. Karena aku masih melihat bahwa film Marvel terbaik itu masih mungkin ya. Karena di Endgame itu tiap segmennya selalu detail kan. Kayak contohnya untuk petualangan mereka pas mau. Oke, siap. Kalau untuk Kanuti gimana? Oke, kalau aku bilang aku akan melihat kayaknya konsepnya what if akan diterapkan di situ semuanya. Kemudian yang soal ketinggalan itu kayaknya sih nanti yang di universe Tobey akan terulang di Spider-Man Holland. Kemudian apapun bisa terjadi. Ya. Untuk skor 9 dari 10. Ya, itu aja sih dari aku. Mas Alfian gimana? Oke. Jujur karena apa ya? Ini tuh menggugah kembali memori masa kecil ya. Jadi terbiaskan sama fan service yang benar-benar terpuaskan gitu kan. Gue terkejut banget gitu. Awalnya itu gue mau naruh nilai gitu kan ya di Letterboxd tuh gue sumpah bingung banget. Apa ya? Frustasi gitu di dalam hati gitu. Sumpah gue kan bukan fan Marvel. Kayaknya tuh paling antara paling kayak Mas Iksan tadi ya 75-an gitu atau enggak 8 lah gitu kan. Tapi karena itu tadi terbiaskan sama fan service-nya yang luar biasa banget gitu kan, childhood memories-nya keangkat lagi gitu. Spider-Man itu benar-benar nemanin masa kecil banget kan pas di TV gitu nonton gitu. Jadinya gue kasih nilainya sih 87 88 gitu lah. Nice. Naik lah. Gue bingung banget sumpah mau ngasih nilai 8 gitu kan, itu udah grade gue, tapi kayak ini apa yang namanya ya, deserve 9 lah kalau bener-bener kayak terpuaskan banget nonton film kayak ini tuh. Apa namanya, cinematic experience-nya gila-gilaan pas gue nonton di bioskop, baru ngerasain kayak gini hype-nya. Bener-bener nyata banget, jadi gue kayak sumpah lah udah nggak apa-apa, persetan ngasih 9 aja gitu, 88 gitu. Karena memang gue pas nonton itu pun juga kayak ngerasa kayak gue itu nggak bisa apa-apa gitu, gue kayak robot aja gitu kan, kayak mereka pada teriak-teriak gitu kayak gue diem gitu kayak shit, gue cuma reading banget gitu di dalam hati kayak shit ini kayak aduh nggak bisa gitu kayak aduh akhirnya lepasnya ya di rumah aja gitu kayak aduh shit kayak gimana nih filmnya, ya udahlah 88 aja lah kayak gitu. Itu Spider-Man Cipinang gimana? Kayak Napi ya. Ya, kalau dari saya pribadi sih saya ngasih skor sih sempurna sih 10 gitu. Karena enggak juga sih Mas, saya enggak terlalu fans Marvel banget karena emang saya lebih suka sih
emang ceritanya sih bagus dari hal ini. Di sini ya, seperti yang saya bilang kan di awal, alurnya itu pembukanya sendiri udah tegang banget kan. Si Spider-Man ditabrak-tabrakin sama mobil lah kayak gini. Nah itu udah terus menurun terus naik lagi, apalagi pas Peter Parker keduanya dan ketiga itu pada bermunculan, itu sungguh-sungguh luar biasa banget gitu. Jadi alurnya naik turun itu pun dan juga bikin surprise para penonton pun juga bagus gitu. Jadi saya sih bisa sih ngasih 9 sih 10 gitu sempurna gitu. Karena emang ceritanya bagus. Gitu. Hype-nya emang beneran banget sih, hype-nya beneran gila-gilaan sih emang. Terakhir untuk saudaranya Peter Parker, udah pasti lah itu nggak bisa disangka lagi 10. Udah. Iya kan. Banyak komentar lagi pokoknya 10 ya kan. Kalau teori liar ya banyak banget lah teori liar yang yang kelihatannya tuh bakal terjadi. Karena ini bagus banget, udah gue nggak bisa ngomong kata-kata, gue kasih 100%. Kalau angka 10.000 gue 100 lah, udah pokoknya gitu. Bagus. Juga nggak di IMAX masih gede loh. Worth banget, kayak believe me itu worth banget kalian kalau nonton di IMAX, walaupun gue kemarin nonton di 3 bangku dan kurang kayak orang ngantuk gitu, dan itu masih worth it gitu. So di X juga keren. Iya, pokoknya tapi gue masih pengen nanti setelah after IMAX mungkin 4DX bisa, atau Starium and maybe yang lain gitu. Thank you buat waktunya udah mau nyempatin bahas seru Spider-Man No Way Home. Mungkin tadi ada Jiro, ada Mas Dian, ada Mbak lain dan teman-teman yang ada di sini. Aska, Kak Kim, Kak Nisa, Kak Nuti, Anto, Mas Alfian dan Bang Iksan. Terus sama Mbak Nelly, semuanya thank you banget udah nyempatin hadir dan bahas bareng-bareng. So, gue tutup. Bye-bye. Foto. Terima kasih. Thank you.